Apa? Soalnya dari tadi kan kita ngebahas taruh dari stigmanya, Iya, iya, kan? Bahwa banyak dilakuin sama masyarakat Indonesia dan itu nggak utuh. Tapi sumbernya itu apa sih? Iya. Kayak resminya bener-bener Iya. dari Quran apa hadis? Terus terang kalau ta'aruf sumbernya dari Rasul. Kalau panduan-panduan umumnya dari Quran. Misalnya contoh wala taqrabu zina dan segala macam. Nah, kalau itu mungkin aku ada perbedaan bahwasanya segala macam interaction it's okay selama tidak fisikal. Karena fisikal itu kan kayak kalau di dalam Islam ya itu kan punya konsekuensi. Kalau misalnya logikanya gini misalnya, kita ketemu dengan misalnya kayak Queen Victoria misalnya kalau masih hidup ya. Ya. Itu kan kita boleh untuk ngobrol sama dia dan segala macam. Tapi kalau sentuh kayaknya kan enggak. Kita bisa ditembak sama penjaganya. Nah, kira-kira mungkin sepertilah perempuan di dalam Islam sebenarnya. Tapi yang lain it's okay banget sebenarnya. Dan tapi problemnya memang sekarang kita perlu tahu ta'aruf itu baru dikenal sekitar 10-15 tahun terakhir. Sebelum itu orang-orang muslim nggak kenal ta'aruf. Oke, gimana? Ini gua Jadi benar. Jadi gelombang hijrah itu dimulai sekitar tahun 2010-an kira-kira. Orang-orang baru mulai untuk mau tahu tentang Islam, mau tahu tentang seperti apa agamanya, termasuk bagaimana relationship di dalam Islam. Nah, maka baru muncul konsep ta'aruf itu. Jadi sebenarnya banyak orang nggak ngerti banget tentang ta'aruf ini. Either mereka memudah-mudahkan atau either mereka menyulit-sulitkan. Ta'aruf dari manusia. Ta'aruf ya maksudnya dari Rasul yang contohin seperti apa, tapi pada praktek zaman sekarang itu kayak memudah-mudahan atau memberat-beratkan kayak tadi misalnya kayak udah yang penting tuh nikah aja. Pokoknya Allah jamin nanti. Kalau sudah Allah sudah memasangkan tidak mungkin dipisahkan. Aku bilang no sih. Maksudnya itu kayak hoax sih maksud itu. Jadi kayak misalnya contoh kalau lu sudah sama-sama Islam, lu sudah sama-sama ngaji, lu sudah sama-sama senang baca Quran, lu bakal bisa untuk forever and ever. Enggak juga sih. Karena kita lihat banyak sekali. Nah, justru aku melihat yang Kak Zola lakukan ini justru tadi in a way lebih Islami daripada ta'aruf sebenarnya. Ta'aruf Islami versi orang-orang zaman sekarang ya. Karena orang ketiga tuh penting banget sebenarnya di dalam ta'aruf. Itu yang banyak di skip orang. Kalau sumbernya berkata apa orang ketiga ini? Orang ini sebagai penjaga atau macam blang? In a way menjamin, tapi bukan menjamin dia bakal cocok dan gak cerai ya, tapi menjamin bahwasanya readingnya benar setidaknya. Makanya kan sebenarnya kayak contoh gini, pernah terjadi satu zaman di sahabat itu ada sahabat yang mau menikah dengan seorang perempuan, maka dia cari dulu orang teman dia yang dihormati oleh keluarga perempuan ini untuk dalam tanda kutip tadi ngejamin readingnya betul lah kira-kira gitu. Nah, maka ketika datang ini orang sudah sama aku loh 2 tahun, aku tahu etos kerjanya kayak apa, ketika dia dapat masalah kayak apa. Tadi yang kata Kak Zola bahwasanya tidak serta merta loh kalau ada orang baik di depan kita lantas baik, atau misalnya kayak dia misalnya menampilkan fisik tapi ternyata emosionalnya bisa berantakan dan seterusnya. Nah, ini ada orang ketiga ini dia yang melakukan itu semua. Ibaratnya ya seperti yang dilakukan oleh matchmakers itu. Sebenarnya dia yang bacain dan kemudian kasih tahu. Begitu pun dengan sebaliknya, perempuan ini nanti akan dalam tanda kutip di matchmaker sama orang tuanya. Nah, ini yang kadang-kadang dinilai kayak loh kok ini kayak tradisional banget sih. Padahal sebenarnya modern banget sebenarnya. Karena yang ngobrol nanti adalah orang-orang matchmakers ini. Tapi kedua orang ini nanti akan dipertemukan. Suatu waktu ada yang bilang gini, "Ya Rasulullah, aku pengen menikah." Rasul bilang, "Kamu udah lihat?" Dia bilang, "Belum." Kata Rasul, lihat sampai kamu menemukan kecenderungan kepada dia. Jadi benar-benar kamu lihat sampai kamu ketemu. Jadi cuma cantik nih, cakep nih, nggak bisa. Seksi nih, nggak bisa. Nah, jadi dia harus lihat sampai dia menemukan kecenderungan itu. Dan kecenderungan ini dimaksud fisik dan non fisik.